Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vincent Xavier Satya Negara, NIM 1016. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang platform pemasaran digital. Menurut CAFI 2015, pemasaran digital adalah pengelolaan dan pelaksanaan pemasaran menggunakan media elektronik seperti web, email, IPTV, media seluler sehubungan dengan data digital tentang karakteristik dan perilaku pelanggan. Sedangkan menurut Stephen Castellani memberikan gambar umum tentang nilai platform digital dalam merevolusi strategi pemasaran. CAFI dan Alice Chadwick merinci jenis platform pemasaran digital sebagai berikut. Platform desktop, laptop dan netbook, yaitu browser desktop, aplikasi desktop, platform email, pemasaran video berbasis umpan. Sedangkan platform seluler dan tablet, yaitu browser seluler dan aplikasi seluler platform. Perangkat keras, platform game, aplikasi kios. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu peran dan fungsi pemasaran digital. Perkenankanlah, nama saya Firman Asyari, NIM 181022. Dalam hal ini saya akan menjelaskan peran dan fungsi pemasaran digital yang didefinisikan oleh CAFI dan Alice Chadwick tahun 2012. Di antara lain yaitu yang pertama adalah peran e-commerce atau perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik dengan melibatkan transfer dana, data, dan barang secara elektronik serta sistem pengumpulan data yang otomatis. Secara contoh seperti halnya kita ketahui yaitu Tokopedia, Shopee, Amazon, Alibaba, dan lain sebagainya. Yang kedua, peran membangun hubungan atau memimpin generasi. Fungsinya memberikan informasi untuk menghasilkan pertanyaan dan memimpin untuk pembelian secara offline dan untuk membangun suatu hubungan yang baik seperti contohnya Honda, Toyota, dan Vespa. Peran yang ketiga yaitu membangun merek. Fungsinya mendukung pembuatan merek dan kampanye pemasaran saat ini sering melibatkan konten kreator untuk membangun keterlibatan merek atau mengaktualisasikan merek tersebut. Dengan fungsi FMCG, perusahaan yang menjual produk secara cepat dengan harga produk yang relatif murah seperti contohnya Cimory, Grandfield, dan lain sebagainya. Yang keempat, peran portal atau situs media. Dengan fungsi adalah perantara penerbit memberikan informasi komersialitas dapat dicapai melalui berlangganan, yaitu seperti contohnya YouTube, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, peran jaringan sosial, yaitu dengan fungsi memungkinkan komunikasi antara pebisnis dan konsumen, seperti contohnya kita ketahui Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya adalah media sosial yang dapat bisa dilakukan oleh jaringan sosial. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mika Enosa Putri, NIM 180803101068. Saya di sini akan menjelaskan tentang dampak pada pemasaran digital. Yang pertama itu pemasaran digital menjadi strategi utama pemasaran. Seperti yang kita ketahui, apa itu pemasaran digital? Pemasaran digital itu adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital, sehingga mereka itu dapat menjangkau dengan tepat waktu. Yang kedua, semakin banyak perusahaan manufaktur yang menjangkau end user produknya secara langsung dengan pemasaran digital. Nah, dengan pemasaran digital, rata-rata distribusi barang-barang hasil produksi manufaktur yang tadinya itu panjang akan lebih pendek dari sebelumnya. Nah, yang selanjutnya potensi dari pertumbuhan penjualan yang sangat besar.
pemasaran digital ini membuat perusahaan manufaktur di seluruh dunia mampu menjangkau para global dengan mudah, efisien, dan juga efektif. Nah, sehingga semakin mudah juga bagi sang industri itu untuk meningkatkan penjualan dan profitnya. Yang selanjutnya, nah, seberapa besar sih dampak pemasaran digital ini? Nah, di sini saya akan menguraikan perkiraan pendapatan iklan global. Yang pertama, belanja iklan akan tumbuh 3,9%, seperti misalnya 600 miliar sekian. Yang kedua, belanja iklan digital diperkirakan lebih dari 5 kali lebih tinggi dari 10 tahun lalu, yang akan mewakili hampir dari belanja iklan global tersebut. Yang selanjutnya, iklan media tradisional terus menurun. Misalnya seperti surat kabar cetak, mereka itu akan menurun 7%, kira-kiranya 7% itu, 7,1% itu. Dan untuk majalahnya mereka akan berkurang 6,3%. Namun untuk radio dan TV, mereka akan diperkirakan akan sedikit pulih karena popularitas asisten suara dan TV itu dapat dialamatkan. Yang terakhir ada pertumbuhan belanja iklan seluler. Mereka akan diperkirakan 16,5%, yang mewakili sepertiga dari total belanja iklan. Dan untuk media sosial ini mereka mengambil alih sebagian besar pertumbuhan digital dalam beberapa tahun terakhir ini, dan mereka akan diperkirakan meningkat 1/5 atau 19,8%. Saya Nabila Dwi Octavian, NIM 180803101049 akan menjelaskan tentang manfaat dari pemasaran digital. Yang pertama yaitu meningkatkan penjualan dengan cara memperluas saluran distribusi untuk mendukung preferensi pelanggan atas layanan pasar baru. Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, pemasaran atau penjualan berkembang dengan pesat dan sangat luas. Itu dibantu karena adanya media online. Bahkan cakupannya pun di berbagai daerah maupun negara. Poin kedua, menawarkan lebih banyak produk secara online dan sistem penjualannya menggunakan sistem online. Menjual secara online sangat memudahkan. Konsumen dapat melihat berbagai produk yang dijual tanpa harus datang ke toko. Cukup dengan melihat katalog yang sudah disediakan penjual. Kemudian, konsumen memesan atau mengorder barang yang sesuai, sekaligus melakukan pembayaran bisa melalui transfer. Yang kedua, menyajikan. Menyajikan yang dimaksud di sini yaitu memberikan berbagai informasi tentang layanan dan nasihat, sehingga memberikan keuntungan tambahan bagi pelanggan seperti informasi pengembangan produk yang akan dibeli. Yang ketiga, mendekati pelanggan. Poin pertama ada menjadi tuan rumah forum dan melakukan dialog dua arah. Pada poin kedua tadi sudah dijelaskan bahwa konsumen diberikan berbagai informasi, produk, dan keuntungannya, sehingga pada media online seperti saat ini, penjual lebih mudah mengadakan pendekatan dengan konsumen tanpa harus bertemu. Bisa melalui forum chat yang sudah disediakan penjual, seperti yang sudah kita ketahui di aplikasi Shopee. Poin kedua, memudahkan memantau penelitian sosial. Pengaruh media online sangat-sangat membantu proses penjualan, karena penjual bisa lebih mudah mendata produk yang laku keras itu di wilayah mana, terus produk apa yang sering dibeli. Contohnya di kota Jember ini masyarakatnya lebih konsumtif di bagian di produk kosmetik dan pakaian, jadi penjual bisa menerka-nerka harus jualan apa. Kemudian yang keempat, menghemat biaya. Dengan media online, penjual dan biaya itu dia lakukan juga secara online, sehingga dapat mengurangi biaya operasional. Selain itu juga ada potongan biaya pemesanan dan biaya staf, karena semuanya penjualan itu dilakukan secara online. Kemudian yang kelima, memperluas merek secara luas.
Dengan adanya penjualan secara online, itu sangat membantu penjual untuk menawarkan produk-produknya, termasuk produk-produk baru pun itu juga bisa mudah berkembang. Perkenalkan, nama saya Yuti Anggita Kristi, NIM 180803101014. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang subbab manfaat dan tantangan dalam pemasaran digital. Nah, saya di sini akan lebih detail dalam menjelaskan tentang tantangan dalam pemasaran digital. Karena sangat penting bagi kita untuk memahami dan mempelajari apa saja tantangan yang ada dalam pemasaran digital dan bagaimana bisnis akan mengatasinya. Yang pertama ada customer insight atau wawasan pelanggan. Pemasaran digital menghasilkan data pelanggan yang luas, di mana memahami dan menghasilkan atau menggunakan data ini bisa jadi sangat menantang. Karena penelitian juga menyatakan adanya tantangan dalam menghasilkan dan memanfaatkan wawasan pelanggan, di mana yang itu melalui data yang termasuk pengambilan data, kurasi, penyimpanan, pencarian, analisis, dan visualisasi. Seperti contohnya bisnis dalam Amazon, Capital One, dan Tesco itu sudah memperoleh keunggulan kompetitif melalui wawasan pelanggan yang strategis. Lalu yang kedua ada sosial media atau media sosial atau jejaring sosial. Di sini kekuatan word of mouth dan kemampuan pihak ketiga untuk mempengaruhi merek itu bisa sangat menantang. Karena bisnis tidak dapat mengontrol media sosial, akan tetapi mereka dapat mempengaruhi dan memantaunya. Lalu yang ketiga ada metrik atau matrix. Di sini maksudnya memahami kontribusi relatif pemasaran online atau offline itu bisa sangat sulit atau sangat menantang. Yang keempat ada kesenjangan bakat atau talent gap, di mana pertumbuhan digital saat ini pasti sangat signifikan atau sangat berkembang, sehingga akan menciptakan orang-orang yang terampil dalam aspek-aspek seperti menganalisis data atau transformasi bisnis. Lalu yang kelima ada transformasi bisnis atau business transformation, di mana mengadaptasi model bisnis untuk merangkul digital itu bisa jadi sangat penting. Contohnya seperti Netflix, Viu, ataupun YouTube, atau yang lainnya juga. Karena aplikasi tersebut bisa mengadopsi teknologi sesuai permintaan. Lalu yang keenam ada organisasi atau organization. Digital membutuhkan koordinasi yang kuat dari banyak aspek bisnis dan seringkali dapat didorong oleh pemasaran. Lalu yang ketujuh ada segmen pelanggan atau older customer segment, di mana banyak dari digital ditargetkan demografi yang lebih muda pastinya, di mana ini dipandang sebagai tantangan ketika demografi yang lebih tua yang akan menjadi target. Karena demografi yang lebih tua kemungkinan atau beberapa persen, hampir 90% mungkin tidak bisa mengaplikasikan atau menggunakan aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, ataupun Lazada, ataupun yang lainnya. Lalu yang kedelapan, kepuasan pelanggan secara online atau customer satisfaction online. Nah, di sini kita harus memastikan bahwa pelanggan tersebut benar-benar puas ataupun benar-benar sesuai ekspektasi yang diharapkan dari pelanggan tersebut terhadap barang yang di-order atau yang dibeli. Yang kesembilan ada memastikan kreativitas atau ensuring creativity, di mana bisnis yang sangat berbasis data masih harus memperhatikan kreativitas dan inovatif. Karena bisnis tersebut akan sukses menggunakan data dan akan mendorong bisnis tersebut menjadi berkembang. Contohnya, beberapa bank mungkin memblokir kartu kredit yang menunjukkan pola penggunaan yang konsisten dengan aktivitas penipuan. Yang ke-10 atau yang terakhir ada transparansi harga atau price transparency, di mana membandingkan retail
online dan offline, serta penggunaan situs pembanding dapat menjadi tantangan bagi bisnis tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Selebihnya jika ada tutur kata atau kata-kata yang kurang berkenan atau yang susah dipahami, sebagai perwakilan kelompok minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika akan bertanya, silahkan melalui forum diskusi dan kelompok kami nanti akan menjawabnya. Terima kasih.